I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaromatillah dengan NIM 203200265. Saya mahasiswi UI Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak Syamsul Huda MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Konflik. Tugas kali ini guna memenuhi ujian tengah semester saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik secara singkat. Jadi, buat teman-teman yang kepo dengan apa itu manajemen konflik, simak video saya selanjutnya. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik sendiri merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan konflik ataupun juga pihak ketiga dalam melakukan penyusunan strategi konflik dan melakukan penerapan tindakan dalam rangka mengendalikan konflik sebagai sebuah resolusi agar dapat menjadi sebuah titik terang dalam organisasi. Sebagai sebuah proses yang penting, manajemen konflik biasanya dilakukan oleh leader untuk menstimulasikan konflik, mengurangi konflik dan melakukan penyelesaian terhadap konflik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pada sumber daya manusia yang memiliki dan dapat meningkatkan efektivitas serta produktivitas organisasi. Ada beberapa indikator manajemen konflik. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada komunikasi, dan yang keempat ada perbedaan individu. Nah, di sini ada teori gaya manajemen konflik menurut Thomas Kilmann, Conflict Mode Instrument Theory. Kenneth W. Thomas dan Raphael Kilmann dalam Meisa Aulia Rahma 2020 mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kerjasama pada sumbu horizontal dan yang kedua ada keasertifan, yaitu pada sumbu vertikal. Nah, di sini ada macam-macam gaya manajemen konflik, yaitu memaksa, konfrontasi, kompromi, menarik diri, dan mengakomodasi. Di sini ada 5 macam gaya manajemen konflik. Yang pertama, memaksa, yang kedua, konfrontasi, yang ketiga, kompromi, yang keempat, menarik diri, dan yang kelima, mengakomodasi. Yang pertama, memaksa. Gaya manajemen konflik satu ini merupakan gaya yang berkembang dengan teknik untuk meningkatkan produktivitas organisasi dengan cara memaksakan kehendak dengan mengabaikan orang lain jika menemui situasi konflik. Yang kedua, konfrontasi. Gaya manajemen konflik satu ini merupakan gaya manajemen konflik untuk berkonfrontasi dalam hal meningkatkan produktivitas dan dalam waktu bersamaan berkonfrontasi untuk memperhatikan tiap-tiap orang yang dipimpinnya melalui manajemen. Yang ketiga, ada kompromi. Gaya manajemen satu ini lebih menekankan pada kompromi mengenai tingkat produktivitas organisasi demi memenuhi kesejahteraan di bawahnya. Yang keempat, menahan diri. Gaya manajemen konflik yang satu ini cukup unik. Hal ini karena pada gaya yang satu ini dilakukan dengan bersikap pasif seolah-olah tidak terjadi konflik dan tidak mau menghadapi konflik yang terjadi di suatu organisasi. Yang kelima, mengakomodasi. Gaya manajemen konflik kali ini seakan-akan menjadi gaya terakhir, yakni menyerah pada keinginan lawan konfliknya demi hubungan yang lebih baik dan tentunya memberikan kesejahteraan bagi bawahannya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya-gaya manajemen. Gaya manajemen konflik. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya manajemen konflik. Ada 5. Yang pertama, asumsi mengenai konflik. Yang kedua, persepsi mengenai penyebab konflik. Yang ketiga, ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya. Yang keempat, kekuasaan yang dimilikinya. Yang kelima, pengalaman menghadapi situasi konflik. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan penjabaran yang saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen konflik sendiri merupakan sebuah proses untuk melakukan pengendalian, mengawasi dan melakukan perencanaan terhadap tindakan-tindakan untuk mengendalikan konflik. Tujuan dari tindakan tersebut tentunya ialah mengurangi dampak buruk dari konflik bagi organisasi dan menjadikannya sesuatu yang bersifat fungsional untuk kebaikan organisasi. Nah guys, cukup sekian penjelasan singkat saya tentang manajemen konflik. Semoga teman-teman bisa memahami apa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.